Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita masuk ke materi kita berikutnya, yaitu tentang himpunan. Kita awali dengan materi kita yang pertama, yaitu A. Mengenal himpunan. Untuk mengenal himpunan, perhatikan data foto berikut beserta keterangannya. 1 Alif, 2 Fatur, 3 Amar, 4 Rara, 5 Cindy, 6 Ayu, 7 Putri. Alamatnya ini dan pekerjaan orang tuanya juga ini. Kelompokkanlah. 1. Anak yang tinggal di Waena. 2. Anak yang orang tuanya ASN. 3. Anak yang ganteng. 4. Anak yang cantik. Kita jawab yang pertama. Anak yang tinggal di Waena. Kita lihat ini yang tinggal di Waena, Fatur, Cindy dan Ayu. Berarti yang tinggal di Waena kita tulis adalah Fatur, Cindy dan Ayu. Ini pasti semua kita mengatakan ya karena berdasarkan data. Berarti ini ya. Berikutnya anak yang orang tuanya ASN. Mari kita jawab. Ini yang orang tuanya ASN, Alif, Cindy dan Putri. Berarti nomor 2 kita jawab Alif, Cindy dan Putri. Ini juga semua mengatakan pasti ya karena berdasarkan data. Yang berikutnya, yang ketiga, anak yang ganteng dan anak yang cantik. Mari kita lihat. Alif, Fatur, Amar, ini anak laki-laki. Rara, Cindy, Ayu, Putri, ini anak perempuan. Siapakah anak laki-laki yang ganteng dan siapakah anak perempuan yang cantik? Tentu jawaban kita berbeda-beda. Karena berbeda-beda, maka kita tidak ada kepastian. Ini jawaban kita masih tanda tanya. Jangan-jangan kita mengatakan Alif, ternyata orang lain berkata tidak. Begitu pula dengan anak yang cantik. Kita masih tanda tanya. Tanda tanya kita belum yakin untuk menuliskan anggotanya. Karena bisa saja menurut kita Cindy yang cantik, tetapi mungkin orang lain berpendapat berbeda. Karena ganteng dan cantik penilaiannya adalah relatif. Dengan demikian, maka anak yang ganteng kita belum dapat daftar anggotanya. Anak yang cantik juga kita belum dapat daftar anggotanya. Dari jawaban kita di atas, maka kelompok-kelompok yang telah kalian jawab merupakan himpunan jika anggotanya jelas. Jadi, yang jelas anggotanya adalah kelompok anak yang tinggal di Waena dan kelompok anak yang orang tuanya PNS. Ini merupakan himpunan karena anggotanya jelas. Sedangkan kelompok anak yang cantik dan yang ganteng bukan himpunan. Kenapa bukan himpunan? Karena anggotanya tidak jelas. Tidak jelas artinya membuat di antara kita akan berbeda persepsi atau berbeda penilaian. Sampai di sini jika kalian sudah bisa membedakan di antara kelompok-kelompok atau kumpulan-kumpulan yang merupakan himpunan dan yang bukan himpunan, maka berikutnya mari kalian latihan. Pada pernyataan berikut, apakah merupakan himpunan atau bukan? Jelaskan. Ini ada 6 soal. Mari kita sama-sama menjawab nomor 1. Kelompok hewan berkaki 4 bertanduk. Ini merupakan himpunan jika anggotanya jelas. Ya, ini merupakan himpunan karena anggota berkaki 4 dan bertanduk jelas. Contoh, jika kita mengatakan anggota himpunan ini adalah sapi, maka diyakinkan semua orang pasti berkata benar anggotanya karena sapi berkaki 4 dan bertanduk. Dan juga apabila kita mengatakan anggotanya adalah kuda, maka pasti juga semua orang berkata bukan anggotanya karena walau kuda berkaki 4 tetapi tidak bertanduk. Inilah artinya anggotanya jelas, batasan anggotanya jelas. Untuk nomor 2, nomor 3 sampai nomor 6 silakan kalian kerjakan secara mandiri. Sekarang kita beranjak ke penamaan, lambang, dan anggota himpunan. Nama himpunan menggunakan huruf kapital atau ditulis dengan huruf kapital, misalkan A, B, C, dan seterusnya. Yang kedua, lambang himpunan menggunakan kurung kurawal. Kurung kurawal disimbolkan seperti ini. Yang ketiga, anggota himpunan ditulis dalam kurung kurawal, dipisahkan dengan tanda koma, dan tidak memakai kata hubung dan. Yang keempat, anggota yang sama hanya ditulis 1 kali.
Yang berikutnya, lambang anggota himpunan disimbolkan dengan tanda E seperti ini, dan yang bukan anggota himpunan disimbolkan dengan tanda E di garis miring. Simbol seperti ini dibaca lain dengan elemen, sedangkan simbol yang begini disilang disebut bukan elemen. Yang terakhir, banyak anggota himpunan A ditulis NA, huruf N kecil dalam kurung nama himpunannya A dalam kurung A. Banyak anggota himpunan B ditulis N kecil dalam kurung nama himpunannya B, dan seterusnya. Contoh, nomor 1, A adalah himpunan anak yang tinggal di Wena. A, tuliskan anggota himpunan A dan contoh bukan anggota himpunan A. B, daftar anggotanya. C, tentukan banyak anggota himpunan A. Jawab, berdasarkan data awal kita di atas tadi, berarti Fatur elemen A atau Fatur merupakan anggota himpunan A. Cindy elemen A atau Cindy anggota himpunan A. Ayu elemen A atau Ayu anggota himpunan A. Sedangkan yang contoh bukan anggota adalah Putri. Putri tadi bukan tinggal di Wena, berarti Putri kita tulis bukan anggota himpunan A, atau kita sebut Putri bukan elemen A. B, daftarlah anggota himpunan A. Nama himpunannya A, berarti Fatur Cindy Ayu. Fatur Cindy Ayu telah kita tulis di atas tadi bahwa ini yang tinggal di Wena. Perhatikan Fatur Cindy Ayu kita tulis tanpa menggunakan kata hubung dan. C, tentukan banyak anggota himpunan A. Banyak anggota himpunan A kita tulis dengan simbol N kecil dalam kurung A, karena nama himpunannya A. Sama dengan kita hitung 1 Fatur, 2 Cindy, Ayu 3, berarti NA sama dengan 3. Nomor 2, Ki adalah himpunan huruf pada kata aljabar. A, daftarlah anggota himpunan Ki. B, tentukanlah banyak anggota himpunan Ki. Jawab, Ki sama dengan, kita lihat soalnya, Ki adalah himpunan huruf pada kata aljabar. Jadi aljabar ini kita ambil huruf-hurufnya menjadi anggota himpunan. Berarti anggota himpunannya adalah A, L, J, B, R. Anggota A yang kedua dan ketiga kita tidak usah tulis karena sesuai dengan aturan penulisan anggota himpunan, anggota yang sama hanya ditulis satu kali. Anggota yang sama A ada 3, hanya kita tulis satu kali saja. Sekarang pertanyaan B, tentukanlah banyak anggota himpunan Ki. Banyak anggota himpunan Ki ditulis N kecil dalam kurung Ki besar. Sama dengan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti NQ sama dengan 5. Nomor 3, B sama dengan 1,9,4,5. Berapa banyak anggota himpunan B? Jawab. Nama himpunannya B, berarti banyak anggota himpunan B ditulis N dalam kurung B besar. Sama dengan 1, 2, 3, 4. Jawabannya adalah 4. Nomor 4, M adalah himpunan 1945. Berapa banyak anggota himpunan M? Jawab. NM sama dengan 1. 1945 ini hanya satu anggota, karena setiap anggota satu dengan anggota yang lainnya dipisah oleh koma. Ini tidak terdapat koma. Selanjutnya nomor 5. K sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, titik 3 dibaca dan seterusnya. Berapa banyak anggota himpunan K? Jawab. 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Ini berarti anggotanya tak terhingga. NK sama dengan kita simbol seperti ini dibaca tak terhingga. Nomor 6, P sama dengan 1, 3, 5 dan seterusnya sampai 19. Berapa banyak anggota himpunan P? Jawab. NP ini terbatas. Artinya 135 ini dibaca dan seterusnya sampai 19. 135 sampai 19 kalau kita caca atau kita hitung ada 10. Berarti NP sama dengan 10. Berikutnya nama beberapa himpunan bilangan. Bilangan asli disimbolkan dengan A kapital. Berarti A itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. 2. Himpunan bilangan bulat kita simbolkan dengan B. Jadi B itu adalah min tak terhingga, min 3, min 2, min 1,
0, 1, 2, 3 sampai tak terhingga. Nomor 3, bilangan cacah kita simbolkan dengan C. Bilangan cacah itu bedanya dengan bilangan asli dimulai dari 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nomor 4, bilangan prima disimbolkan dengan P. Bilangan prima berarti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. Apabila kalian ingin kembali mempelajari tentang bilangan prima, silahkan klik link di atas sini. Berikutnya kalian latihan. Ini kita siapkan 3 soal. Nomor 1, menuliskan himpunan M dengan mendaftar anggotanya, kemudian menuliskan NM. NM ingat artinya banyak anggota himpunan M. Nomor 2, berkaitan dengan faktor suatu bilangan. Jika kalian ingin mengingat kembali tentang faktor, maka silakan klik link di atas ini yang telah kita siapkan. Nomor 3, menentukan banyak anggota himpunan dari himpunan-himpunan yang telah kita siapkan. Ingat cara menjawabnya, karena himpunan K misalkan, maka ditulis N kecil dalam kurung K besar, dalam kurung nama himpunannya. Baru kalian hitung berapa banyak anggota himpunannya. Demikian pertemuan kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.